Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Rizal Ramli bongkar alasan isu perpanjangan masa jabatan presiden digulirkan, yaitu orang-orang sekitar Jokowi banyak tersandung KKN ya. Dan ini memang sudah menjadi rahasia publik, apalagi ketika kita melihat IPK kita yang turun drastis, bahkan terjun bebas, yaitu yang semulanya 40 menjadi 38 dan 34 saat ini, yaitu indeks persepsi korupsi. Dan itu mencapai klimaksnya ya saat ini ketika ada kasus janggal ya, transaksi 300T lebih di Kemenkeu ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya, sesuai yang dilansir oleh Konten Jatim. Jakarta, ex-menteri koordinator Menko bidang perekonomian Rizal Ramli menyebut bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden ramai digulirkan lantaran orang-orang sekitar Presiden Joko Widodo Jokowi banyak yang tersandung korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka, kata Rizal Ramli, masih terus menginginkan rezim Jokowi berlanjut lantaran tak ingin kehilangan harta kekayaannya yang ditumpuk lewat cara-cara kotor selama ini menjadi lenyap. Kebanyakan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi banyak memiliki masalah KKN. Mereka berhasil menumpuk kekayaan luar biasa besarnya, dan mereka takut kalau ada pimpinan baru bisa-bisa pada hilang semua itu. Ujarnya dari kanal YouTube Refli Harun, dikutip Konten Jatim pada Senin. Pakar ekonomi itu menuturkan bahwa pejabat kotor yang selama ini menyalahgunakan kewenangannya itu merasa terlindungi di masa kepemimpinan Jokowi. Jadi perpanjangan 5 tahun nggak bisa, dicarilah jalan tengah dengan cara perpanjangan 3 tahun. Ini merupakan garansi buat pejabat-pejabat yang selama ini sangat kotor, yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan, agar mereka terlindungi, ucap RR sapaan karibnya. Orang-orang di sekitar Jokowi tersebut masih berupaya mencari boneka baru, akan tetapi kata RR, sosok boneka baru yakni calon presiden capres yang selama ini dijagokan masih tak sesuai harapan mereka. Sampai Jokowi mesti dicari boneka baru yang bisa diatur-atur, yang bisa melindungi tindakan mereka yang koruptif dan melanggar hukum, ucapnya. Tapi ternyata capres yang dijago-jagokan itu tetangga di Wadas. Ternyata kelasnya cuma segitu doang. Akhirnya semakin semangat ini, udahlah panjangin masa jabatan presiden lagi karena calon boneka baru ini ternyata nggak hebat-hebat amat, kata RR. Ya sobat sekalian, itu ya terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan yang coba untuk digulirkan dengan berbagai alasan ya. Yang paling utama tentu saja bagaimana memastikan kepentingan rezim itu tetap terjamin ya setelah Presiden Jokowi itu lengser. Dan memang orang-orang sekitar Jokowi ini ya yang banyak tersandung KKN ya, dalam patut diduga tersandung KKN ini yang menjadi alasan supaya masa jabatan Jokowi ini yang selama ini yang satu-satunya bisa melindungi itu bisa diteruskan gitu ya. Jadi kita juga mengerut dada gitu ya dengan praktek KKN yang terjadi di negeri ini. Kalau kita melihat IPK kita, indeks persepsi korupsi itu ya amburadul ya. Dari 0 sampai 100 itu nilai kita merosot drastis 34 ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun pemerintahan SBY, itu terakhir SBY 34 gitu ya. Dan setelah itu digantikan oleh Presiden Jokowi, agak naik luar biasa, lumayan gitu ya, nggak luar biasa banget ya. Dari 34 terakhir masa pemerintahan SBY naik sampai yang tertinggi itu 40 gitu ya. Kemudian yang ternyata tidak bisa bertahan lama, beberapa tahun setelahnya turun lagi 38 dan saat ini menghadapi titik nadir 34 di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi, yang harusnya di masa-masa akhir ini ya seharusnya bisa meninggalkan legasi yang lebih baik, yaitu dari segi penanganan ataupun pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme itu harus dijadikan sebagai legacy ya, untuk menutup akhir masa periode Presiden Jokowi ini menjadi lebih baik ya, minimal ya jangan sampai sama gitu ya, 34 sama seperti terakhir penilai yang didapat pada pemerintahan masa SBY gitu ya. Nah saat ini terkesan gitu ya, apa yang terjadi tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme itu
tidak ada penanganan yang baik gitu ya. Apalagi kalau kita merujuk pada kasus RAT ya, Rafael Alun Trisambodo, yang berembet ke skandal ya, mega skandal transaksi janggal 300 triliun lebih di Kementerian Keuangan ya sejak 2009 hingga saat ini. Artinya sangat luar biasa gitu ya, terjadi penyalahgunaan termasuk TPPU ya, tetapi tidak ada pengawasan yang strategis gitu ya, dan juga termasuk ya tidak adanya sanksi bahkan hukuman yang setimpal ya. Kalau kita melihat hukuman konferensi pers yang terakhir, mereka yang tersandung itu ya hanya dikenakan undang-undang ASN ya, padahal ini jauh dari kata memberi efek jerah gitu ya. Kalau tidak ada efek jerah, kemungkinan ya pastilah ya secara manusiawi akan ada pengulangan ya, karena tidak ada hukuman yang jerah, yang otomatis ketika mereka semuanya sudah lepas dari sanksi atau denda, maka mereka akan mengulangi lagi gitu ya. Termasuk pun hukuman yang terjadi ya dengan hukuman sanksi pidana undang-undang tipikor juga terbilang rendah gitu ya. Dan itu ya saat ini masalah yang terjadi juga para pejabat publik termasuk orang-orang penjara bisa dibeli semua, penegak hukum dibeli gitu ya, termasuk di penjara juga bisa dibeli ya, kadang fasilitas di penjara juga bisa dibeli ya, dan akhirnya yang terjadi adalah tidak memberikan efek jerah ya. Itulah kondisi saat ini negeri ini yang kita juga tepuk jidat ya, tidak ada perbaikan ya yang sifatnya strategis untuk menghadapi ya isu yang bisa dibilang ya sudah sangat parah, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme di negara ini ya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.